Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang manajemen kelas virtual. Anggota kelompok kami terdiri dari Faikotun Nadhiro, Ajeng Dinur Aini, dan Naufal Anugrah. Definisi kelas virtual. Definisi kelas virtual secara etimologi ringkasnya adalah ruang tempat belajar yang memanfaatkan perangkat seperti halnya laptop, handphone, komputer, dan sebagainya. Kemudian ada juga definisi dari kelas virtual yang lain, yaitu kelas yang berbasis pada web online di mana guru dan murid dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi secara fleksibel tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Adapun poin-poin penting ketika kita melaksanakan sebuah kelas virtual di mana Grandis dan Ahmad telah melakukan sebuah penelitian dan di dalam jurnalnya mengemukakan bahwa kelas virtual harus diupayakan untuk kondusif, kemudian menciptakan pembelajaran yang interaktif dan dinamis. Selanjutnya adalah kelas virtual juga harus menyediakan wadah atau fasilitas yang terintegrasi. Kemudian kelas virtual juga perlu dirancang secara khusus supaya peserta didik maupun pendidik dapat saling berdiskusi. Kemudian juga bisa bertukar pengalaman dan lain sebagainya. Dan ini yang harus juga diperhatikan, bahwasanya kelas virtual juga harus menumbuhkan semangat motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan aplikasi atau software dalam kelas virtual. Aplikasi atau software adalah perangkat lunak atau alat terapan yang dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas khusus yang diinginkan penggunanya. Dengan adanya aplikasi, guru dan siswa akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Berikut ini beberapa aplikasi atau software yang dapat digunakan guru dan siswa untuk melaksanakan kelas virtual. Yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi di bidang pendidikan yang dibuat oleh perusahaan Google. Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan untuk melaksanakan pendidikan online di Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, karena cara pengoperasiannya yang mudah dan fiturnya yang cukup memadai. Yang kedua yaitu Edmodo. Edmodo merupakan platform media sosial yang menghubungkan pendidik dengan siswa, bahkan orang tua siswa juga dapat menggunakan platform ini untuk mengontrol anak mereka. Pada platform Edmodo ini, pendidik maupun siswa dapat berinteraksi dengan mudah, sehingga pemberian tugas, kuis, ujian, dan sebagainya akan menjadi lebih mudah karena didukung oleh fitur-fitur pada platform ini. Fitur-fitur Edmodo yang dapat digunakan untuk pembelajaran online diantaranya yaitu fitur polling, gradebook, quiz, file and link, library, assignment, award badge, dan parent code. Yang ketiga yaitu Schoology. Schoology merupakan platform Learning Management System atau LMS yang dapat menjembatani pendidik dengan siswa dalam membuat kelas mata pelajaran, kelompok belajar, pemberian kuis, dan sebagainya. Dengan menggunakan platform ini, pendidik dapat memantau kehadiran dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Setiap aktivitas peserta didik akan terpantau melalui fitur analitik pada setiap course, assignment, discussion, dan aktivitas lain yang kita berikan pada siswa. Yang keempat yaitu Kelas 7. Kelas 7 merupakan aplikasi yang dapat membantu pendidik untuk memantau perilaku siswa secara digital. Guru dapat memberikan challenge atau latihan-latihan kepada siswa melalui aplikasi ini. Kemudian, respon siswa akan disusun oleh sistem kelas 7 dan ditampilkan ke dalam bentuk sikap, sehingga akan terlihat perilaku siswa tersebut baik atau tidak, rajin atau tidak, dapat bekerja sama dengan kelompok atau tidak, dan sebagainya. Yang kelima yaitu Kahoot. Kahoot merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai media pembelajaran melalui games kuis yang menarik dan menyenangkan. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan, yaitu kuis online, diskusi,
Jumble, dan survei. Peserta didik dapat memainkan games kuis online secara real-time bersamaan dengan teman-temannya yang lain. Yang keenam yaitu Kelase. Kelase merupakan platform seperti media sosial yang menyediakan lingkungan belajar online untuk mendukung kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan percepatan belajar untuk membangun sekolah, organisasi, dan komunitas yang lebih cerdas. Terdapat banyak fitur pada Kelase yang dapat digunakan pendidik dan siswa dalam melakukan pembelajaran online. Fitur tersebut diantaranya yaitu forum diskusi, kuis, tugas, bacaan, laporan hasil belajar, pengelompokan siswa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan platform pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar adalah platform yang disediakan oleh Kemendikbud untuk mendukung pembelajaran online peserta didik. Dengan menggunakan Rumah Belajar, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Bahkan seluruh konten dan fitur yang terdapat di sini dapat diakses secara gratis. Fitur-fitur yang terdapat di Rumah Belajar diantaranya yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blog pena, edugame, dan augmented reality. Berikut ini akan dijelaskan tutorial menggunakan beberapa aplikasi atau platform untuk kelas virtual. Membuat kelas virtual, yang pertama memanfaatkan aplikasi Edmodo. Langkah pertama, buka Google, kemudian ketik Edmodo. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini dan pilih opsi yang pertama. Setelah muncul seperti ini, scroll ke bawah sedikit, kemudian klik tombol kuning ini. Kemudian pilih untuk membuat akun guru, lengkapi data-data yang diperintahkan seperti pilih lokasi, kemudian ada daftar sebagai guru dengan mencantumkan email atau dengan menghubungkan akun Google Anda. Kemudian tahap kedua hanya next, dan tahap ketiga isi nama depan dan nama belakang, kemudian klik save. Setelah itu akan ada beberapa panduan untuk memperkenalkan beberapa fitur-fitur yang ada di Edmodo yang bisa digunakan untuk memulai kelas virtual. Kemudian kita coba untuk klik menu yang ada di bawah, ada kalender, kemudian ada My Classes. Ini tempat untuk membuat kelas baru. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat nama kelas, kemudian deskripsinya, ada juga tingkatan kelasnya, dan yang terakhir ada subjeknya. Di sini saya memilih kelas 5, kemudian subjeknya matematika. Nah, kemudian ada sub-subjeknya lagi atau babnya yang ada di dalamnya. Di sini saya memilih geometri. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan ada beberapa panduan bagaimana cara untuk menggunakan beberapa icon yang ada di Edmodo ini. Setelah semua instruksi selesai, akan ada tampilan untuk menambahkan siswa. Di sini bisa langsung kita cantumkan nama depan dan nama belakang siswa. Kemudian, jika kita tahu, kita juga bisa mencantumkan email dari siswa tersebut untuk diundang masuk ke kelas yang sudah kita buat. Setelah itu, karena di Edmodo ada akses untuk orang tua juga, jadi kita bisa langsung menyambungkan email orang tua jika kita mengetahuinya.
Setelah email orang tua siswa sudah dimasukkan, klik finish. Kemudian akan ada tautan untuk bergabung ke kelas yang dikirim melalui email. Nah, nanti email yang akan diterima oleh orang tua memiliki tampilan seperti ini, dan ada tautan yang bisa diklik untuk langsung bergabung ke kelas. Aplikasi kedua yang bisa kita gunakan adalah Kelas Dojo. Aplikasi ini bisa di-download melalui Play Store. Dengan tampilan awal seperti ini, pilih menjadi guru, kemudian buat akun guru. Kemudian lengkapi data-data yang sudah tertera. Setelah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Ada demo kelas, menambahkan kelas baru, kemudian join your school. Nah, untuk yang pertama kita bisa melihat demo kelas. Di sini ada beberapa fitur menarik, yaitu yang positif ini adalah reward yang bisa kita berikan kepada siswa. Kemudian kita juga bisa menambahkan portofolio. Di sini juga ada kelas report. Kemudian ada daftar hadir siswa. Setelah itu ada kelas report yang bisa kita lihat per tahun, per bulan, per minggu, ataupun per hari. Guru juga bisa mengurutkan siswa melalui nama awalnya atau nama akhirnya ataupun skor yang mereka dapatkan. Untuk icon more, ini ada beberapa fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh Kelas Dojo yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Kembali ke tampilan awal, ada menu Join Your School. Ini adalah menu untuk menghubungkan kita dengan lembaga yang kita ajar. Kemudian untuk membuat kelas baru, di sini ada nama kelas, kemudian ada tingkatan kelasnya. Saya memilih kelas 5, kemudian ada sharing point. Selanjutnya, masih tampilan awal seperti ini, kita bisa langsung menambahkan murid dengan mencantumkan nama lengkap. Jika hanya nama panggilan, maka itu tidak bisa dimasukkan. Di sini saya memasukkan beberapa nama untuk contoh murid-murid yang akan masuk ke dalam kelas ini. Jika selesai, klik pojok kanan atas, kemudian ada tampilan seperti ini. Anda juga bisa menambahkan grup dengan mengisi nama, kemudian memilih siapa saja yang ada di dalam grup tersebut. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Di sana kita menemukan beberapa pilihan dan kita pilih Connect Student. Di sini ada pilihan lagi Classroom Login. Klik setuju, kemudian ada kode yang bisa di-scan oleh siswa. Jika kode scan ini dirasa masih sulit, kita bisa menggunakan kode kelas. Di sini kode kelasnya adalah EHUEPA. Jika kita kembali ke tampilan ini, kita juga bisa menambahkan CO Teacher.
atau mengundang orang tua siswa dengan mencantumkan email orang tua, kemudian klik invite. Setelah itu, orang tua akan menerima email seperti ini dan bisa langsung klik tautan yang merujuk ke kelas. Kemudian pada icon di bawah ada story, guru dapat memposting sesuatu di forum. Seperti ini saya mencoba memposting sesuatu, kemudian siswa bisa menyukai dan komen atau membalas story saya tadi. Selanjutnya ada aplikasi Kelase atau Kelase. Mohon maaf jika pengucapannya kurang tepat. Kita masuk ke akun Google seperti biasa, pilih opsi yang awal, kemudian muncul tampilan seperti ini. Setelah itu ada tampilan seperti ini, kita diharuskan untuk mendaftarkan lembaga kita, kemudian baru akun kita. Jika lembaga kita sudah terdaftar, maka ketika memasukkan atau mendaftarkan diri kita bisa langsung memasukkan kodenya. Kemudian langsung ada tampilan seperti ini. Setelah saya mendaftarkan lembaga, jika kita klik profil kita akan muncul seperti ini. Ada juga pustaka pribadi, kemudian grafik statistik permintaan pertemanan, dan ada undang pengguna lain. Nah, di sini ada kode-kode yang diminta di awal tadi, yaitu untuk guru, siswa, dan orang tua. Kita juga bisa mengundang melalui tautan via email. Pada aplikasi ini ada fitur kelas, pertemanan, dan komunitas yang tampilannya seperti ini. Karena ini tadi kita mendaftarkan lembaga, jadi sangat bisa sekali jika kita berhubungan dengan guru-guru yang lain. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.